Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, Bapak Arif Maulana MUD yang saya hormati, dan juga rekan-rekan semua mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Niharawati dari kelas 3D Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yaitu konsep filosofis kematian dalam eskatologi Mulasadra. Mulasadra lahir di kota Ziras, Persia, kira-kira pada tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi, karena tidak ada yang tahu persis tanggal kelahirannya, kecuali berdasarkan perkiraan yang didapat dari berbagai kitab yang ditulis Mulasadra sendiri. Ia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Khawaja Ibrahim bin Yahya Qawami, yang merupakan seorang tokoh agama. Ia juga menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan kota Ziras. Nama kecilnya adalah Muhammad Sadruddin bin Ibrahim Yahya Qawami Siraji, yang kemudian dipanggil dengan nama Sadra. Setelah ia menjadi seorang ulama terpandang, kemudian ia dipanggil dengan nama Mulasadra dan digelari Al-Muta'alihin karena kedalaman pengetahuannya di bidang ketuhanan. Mulasadra dikenal sebagai tokoh filosof yang revolusioner dan aliran filsafatnya dikenal dengan nama Hikmah Muta'aliyah. Konsep filosofis kematian menurut Mulasadra. Kematian merupakan keniscayaan yang akan dialami oleh seluruh makhluk hidup yang bernyawa, termasuk manusia. Namun sebagai makhluk hidup terkadang manusia lalai dan bahkan cenderung mengabaikan datangnya kematian. Kematian manusia telah tertulis dan merupakan mutlak kehendak Allah dan merupakan misteri akan kedatangannya, kapan, di mana, dan dengan cara seperti apa. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mempercayainya karena percaya akan datangnya kematian merupakan bagian dari keimanan. Menurut Mulasadra, kematian merupakan kebenaran sebagai peristiwa alami kembalinya jiwa dari kehidupan duniawi dan awal dan perjalanan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Mulasadra, ketika jiwa sudah terpisah dengan raganya, jiwa tetap mempunyai keterikatan tertentu dengan raga, tetapi bukan dengan raganya. Jiwa tetap membawa daya estimasi atau wahmiyah yang melakukan persepsi melalui daya imajinasi. Karena sekalipun raga seseorang telah hancur, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada jiwa. Posisi kematian menurut Mulasadra merupakan sebuah proses gradasi wujud dari level wujud yang rendah menuju level wujud yang lebih tinggi. Kematian bukan berarti berakhirnya kehidupan, karena kematian hanyalah proses alamiah pemisah antara kehidupan pada tingkat duniawi dengan kehidupan pada tingkat berikutnya. Setelah mengalami kematian, jiwa manusia akan masuk ke alam kubur. Mulasadra menggambarkan kubur dengan alam akhirat seperti janin yang berada dalam rahim seorang ibu. Sedangkan akhirat adalah alam aktual setelah janin tersebut dari rahim, sehingga dapat disimpulkan bahwa alam kubur merupakan gambaran dari alam akhirat, hanya saja dalam bentuk yang lebih rendah dan lemah secara kualitas. Hal ini dikarenakan penghuni kubur tersebut belum mencapai kesempurnaan untuk menangkap realitas akhirat. Mulasadra juga menjelaskan bahwa apa yang dirasakan oleh penghuni alam kubur itu tidak tergantung pada raga materi mayat, tetapi berasal dari persepsi terhadap pengalamannya yang lahir dari substansi jiwa manusia itu tersendiri. Kehidupan di alam barzakh adalah kehidupan imajinatif yang tidak memiliki ruang dan waktu. Semua peristiwa yang dialami, semua bersumber dari jiwa manusia itu sendiri, bukan berasal dari luar. Oleh karena itu, baik kenikmatan maupun penderitaan yang dirasakan oleh mayat, semua berasal dari jiwa mayat itu sendiri. Semua perbuatan yang buruk yang dilakukan selama di dunia akan mengantarkan manusia pada penderitaan di alam kubur. Begitupun dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan tersebut akan memberikan kenikmatan dan sesuai dengan hakikat jiwanya akan terwujud dan menemaninya di alam kubur. Dalam kajian eskatologi, salah satu peristiwa yang menjadi pembahasan penting adalah mengenai kiamat, sebab kehidupan akhir dari perjalanan hidup manusia bermula setelah terjadinya kiamat.
Muladhara mengawali pembahasan kiamat dengan membagi kiamat ke dalam dua bagian, yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada diri manusia, dan kiamat besar yang merupakan kehancuran alam semesta dan kematian seluruh makhluk. Bagi Muladhara, kiamat besar merupakan fase puncak di mana segala sesuatu telah sampai pada puncak perjalanannya yang tidak lagi ada tujuan setelahnya. Karena segala sesuatu akan berdiri kembali dalam wujud yang abadi dan tidak akan pernah mengalami kesirnaan atau kehancuran. Di alam barzah, manusia melakukan proses penyempurnaan diri untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya hingga mampu mempersepsi alam akhirat yang merupakan alam dengan kualitas yang lebih tinggi dari alam-alam sebelumnya. Hingga datang pada masanya di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua makhluk setelah terjadinya kebangkitan tersebut. Manusia akan masuk dalam kelompok-kelompok yang mewakili identitas dirinya. Identitas tersebut ditentukan oleh forma-forma yang muncul dari jiwa makhluk itu tersendiri. Muladhara menggambarkan bahwa manusia akan dibangkitkan dalam forma-forma yang sesuai dengan orientasi kehidupannya masing-masing. Baginya, jiwa adalah lokus bagi ragam karakter manusia dan ragam imajinal yang diciptakan jiwa berdasarkan karakter yang melekat pada dirinya. Karenanya, kelak ketika dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan dengan aneka ragam forma, baik dalam bentuk manusia maupun binatang, sesuai dengan dominasi karakter pada lokus jiwa manusia tersebut. Setelah perjalanan panjang yang dilalui oleh makhluk pasca terjadinya kematian, maka sampailah pada tujuan akhir dari perjalanan tersebut. Tujuan akhir itu adalah keabadian di sisi Tuhan. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya di dunia. Balasan itu berupa surga dan neraka. Apabila manusia selama hidup di dunia banyak berbuat kebaikan, maka mereka akan mendapatkan surga sebagai balasan atas kebaikan yang dilakukannya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan jika manusia melakukan kejahatan, maka mereka akan mendapatkan neraka yang penuh dengan azab dan penderitaan yang sangat pedih sebagai balasan kejahatan yang telah dilakukannya. Muladhara menggambarkan sifat surga sebagai tempat keabadian dan keselamatan yang di dalamnya tidak ada kematian, tidak ada kelemahan, sakit, derita, kesulitan, kehilangan, maupun kelenyapan. Surga sebagai tempat kemuliaan yang menyenangkan jiwa dan pandangan, dan para penghuninya abadi di dalamnya, baik itu bersifat indrawi maupun intelek. Sedangkan neraka merupakan tempat di mana penghuninya berada dalam kehinaan, penderitaan, kesedihan, kesakitan, kelaparan, kehausan, pembaruan azab, dan pergantian kulit. Neraka hanya khusus bagi orang-orang kafir dan musyrik, sedangkan pengikut ajaran tauhid yang berdosa akan keluar darinya dengan kasih sayang dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa neraka itu hanya sebagai tempat untuk penyucian jiwa dan penebusan atas segala dosa yang dilakukan bagi mereka yang mengikuti ajaran Islam namun banyak melakukan dosa selama kehidupan di dunia. Golongan seperti itu tidak akan kekal di dalam neraka. Ketika seluruh dosa mereka terbayarkan, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang kafir dan musyrik akan hidup kekal sebagai penghuni neraka. Muladhara juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi di alam akhirat adalah real, bukan hanya vision semata. Baik kenikmatan dan penderitaan adalah sesuatu yang faktual atau memiliki objek-objek eksternal sekalipun dalam forma imajinal. Menurut Muladhara, kebahagiaan merupakan kesempurnaan wujud. Begitu pula sebaliknya dengan penderitaan. Semakin berkualitas wujud manusia, meningkatnya kesempurnaan dan kemuliaannya dari beragam kekurangan dan ketiadaan, maka tingkat kebahagiaan yang terjadi lebih sempurna dan lebih lengkap. Adapun kualitas wujud yang paling tinggi adalah wujud al-haq sebagai sumber awal, kemudian wujud diferensial intelektual.
Kemudian wujud jiwa, dan yang paling rendah adalah beragam objek wujud, yaitu materi pertama, waktu, gerakan, kemudian forma fisik, beragam makhluk, baru kemudian jiwa. Bagi mula sadra, kenikmatan akan terasa ketika suatu forma wujud dapat mencapai forma wujud sebabnya, karena wujud menjadi lebih sempurna, maka kebahagiaan yang dirasakan juga jauh lebih mulia dan sempurna. Sedangkan penderitaan merupakan kondisi sebaliknya dari kebahagiaan. Penderitaan terjadi karena tidak tercapainya kesempurnaan wujud. Mula sadra membagi dua kelompok utama yang menderita di akhirat. Kelompok pertama adalah orang-orang yang sesat karena merupakan pecinta dunia, pelaku kezaliman, dan puncaknya adalah orang-orang munafik. Kedua adalah kelompok orang-orang kafir yang merupakan penghuni hakiki neraka. Hukum yang terjadi pada penghuni neraka, di dalamnya terjadi perubahan dan juga penderitaan yang terus-menerus baru. Keadaan para penghuni neraka digambarkan sebagai berada di antara kehidupan dan kematian, tidak mati dan juga tidak hidup. Sedangkan bagi penghuni surga, perubahan yang terjadi tidaklah seperti para penghuni neraka. Perubahan tidaklah dalam bentuk kehancuran, pembentukan, dan pergantian, karena surga berada pada kondisi yang jauh melampaui kehidupan alami dan hukum-hukumnya. Apa yang ada di surga bukanlah dari dimensi alami materi, melainkan forma yang ada yang dapat dipersepsi yang berasal dari wujud jiwa yang non-materi. Sehingga perubahan yang terjadi hanyalah perubahan forma surga semata, akibat gerakan yang terjadi pada penghuni surga. Kehidupan surga adalah kehidupan jiwa, dan alam yang meliputinya adalah alam jiwa. Mula sadra menunjukkan harmonisasi yang terjadi jika sesuatu kembali kepada realitas-realitas fundamental yang menjadi tujuan-tujuan alamiah dari setiap makhluk tersebut. Karena realitas-realitas tersebut merupakan tujuan akhir, maka mereka kekal di dalamnya. Tujuan tersebut adalah tujuan dari gerakan seluruh makhluk, yaitu nama-nama Allah yang secara umum terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Zalal dan Jamal. Surga dan neraka adalah manifestasi dari kedua nama tersebut, sehingga ketika manusia masuk ke dalamnya, berarti dia telah sampai pada puncak tujuannya, karena tidak ada alasan untuk mereka yang merupakan para penghuni surga dan neraka untuk keluar darinya. Dan karena mereka telah sampai pada puncak kehidupan, pada puncak tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.